Bang izin update Loli Bang. Ya ini yang saya sampaikan barusan. Loli. Lolinya Ya. baik-baik aja. Dia ya ini yang sempat semua bertanya, ada foto kan? Anda semua bertanya, ingin tahu. Itu yang moto itu saya. Saya ada yang moto, ada HP saya, ada HP-nya juga orang yang dipercaya Niki. Di situ ada saya, ada Laura, ada seorang anak laki-laki yang ada di foto itu, kita sama-sama nyantai. Ada juga beberapa orang yang tidak boleh saya sebutkan namanya dan ada Bude di situ. Ada Bude sama saya semua rame-rame. Jadi kalau itu foto yang sebelumnya itu bohong. Karena itu foto kejadian di hari Kamis tanggal 30. Setelah itu ada foto lagi pada hari Seninnya. Nah, jadi 2 kali ada foto, ada saya, pakai HP saya juga, bahkan Loli juga saya serahin HP-nya kepada dia. HP-nya Loli dibuka, ada beberapa hal yang dihapus, tidak perlu saya sampaikan. Itulah yang sebenarnya, dia dalam keadaan sehat. Dan seperti yang diposting sama Niki juga kalau tidak salah 1-2 hari yang lalu sudah berkomunikasi dengan Laura melalui video ya. Dan itu diposting. Apa yang diposting sama Niki itulah yang memang kejadian yang sebenarnya. Saya belum ketemu lagi, terakhir saya ketemu itu hari Senin tanggal 30, terus Senin lagi saya belum. Saya ada waktu dan ada kesempatan dalam 1-2 hari ini, kalau nggak Jumat, Sabtu, saya coba akan temuin lagi Laura di situ. Bang, kan sempat bersama Bang, mungkin orangnya seperti apa sih Bang, boleh situasinya kayak apa Bang, kehangatan saat itu Bang? Dingin, sejuk di sana. Orangnya seperti apa sih Bang? Orangnya kalau Anda lihat kan besar tinggi, iya kan? Laki-laki, iya betul. Gitu. Bang Fahmi, kan sempat Laura menangis di pundakan seorang pria, itu indikasinya papinya Laura atau omnya atau siapa sih? Dia ngomong apa di situ kalimat? Saya belum mendengar. Menenangkan Laura. Ngomongnya papi, ya udah papinya berarti. Papi kan ayah kan? Bukan. Yang tahu kan saya, kan ada saya di situ. Padenya ya? Pade atau siapa? Ya, yang dia kalau dia manggil papi ya kita ikuti apa yang dipakai istilahnya Laura, ya papinya lah. Papinya tuh Anggota keluarga atau gimana? Kan saya sudah bilang bukan. Yang jelas dia manggil papi ya kita bilang papi. Nanti ditanya Laura karena kan saya tidak tahu. Kan kalau ini kita. Nah, iya ada di sana kan saya tidak boleh menyampaikan. Masih keluarga atau bagaimana Mas? Keluarga saya. Keluarga abang. Oh, keluarga Abang? Keluarga saya, Anda semua kan keluarga saya. Enggak. Maksudnya anggota keluarga Nikita juga Bang? Dari Atau gimana, Nikita Bang? atau seperti apa? Ya ini terlalu pribadi ya, dan ini dalam proses. Dia juga mewanti-wanti saya, tolong Bang, saya jangan disampaikan tentang keberadaan saya dan saya siapa. Karena memang dia yang saya minta dan saya ngomong sama Niki ini kita harus minta tolong sama Bude. Kalau dia nggak turun tangan nih, ini nggak ada yang bisa berbicara secara baik-baik sama Laura seperti apa yang nenangin. Kalau saya kan identik nanti bahwa saya pasti pro kepada mamanya, kan nggak baik. Jadi kita harus mencari orang yang netral. Orang yang netral adalah Budenya yang menasihati dia, ada Pak D-nya yang menasihati sehingga dia paham tentang masalah ini. Ya itulah yang menyebabkan dia berubah dan dia berkomunikasi sudah dengan mamanya, dan ada di postingan gitu kan, lagi di video itu ada Laura, ada HP kalau tidak salah dalam HP, dan itu Nikita bener. Dalam Sabtu mungkin kita mau rame-rame mau ketemu lagi kalau nggak Jumat Sabtu. Bang Fahmi kan Laura diamankan di rumah aman, fasilitas Bukan rumah aman, rumah istimewa. Oh, rumah istimewa. Karena apa pasti bedanya dengan rumah ya aman? supaya ada bedanya. Iya kan, kalau rumah aman itu dibiayai oleh negara, di bawah naungan kementerian dan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi DKI. Kalau ini adalah atas keinginan Nikita Mirzani swasta, makanya istimewa. Kalau Anda tanya tadi panas-panas, sejuk di sana, dingin-dingin. Biayanya pribadi ya Bang? Ya, biaya pribadi. Mungkin kegiatan Laura di sana apa saja Bang? Banyak, Istimewa? ibadah, olahraga, bahkan dia juga minta dibelikan sepatu. Kita belikan sepatu yang khusus untuk olahraga, termasuk ada beberapa yang hal-hal yang saya tidak tahu persis ya, karena urusan perempuan saya nggak tahu. Yang jelas itu komunikasinya kalau sama saya, orang yang dipercaya Niki itu komunikasi hanya sebatas hukum.
Misalnya ada tambahan pemeriksaan, kan saya harus tanda tangan. Nah itu yang saya tahu. Lain-lain Nikita langsung dengan Nikita, misalnya dia perlu beli sepatu dan sebagainya. Kalau Bang yang Laura lepas udah juga minta maaf sendiri, belum Bang? sih Bang? Mungkin ke Niki. Saya belum tanya Niki lagi ya, tapi kalau Niki ngomong di media, sudah saling berkomunikasi. Apakah saling berkomunikasi itu tidak bisa kita terjemahkan? Mereka sudah baik-baik. Kan harus kita bisa terjemahkan seperti itu. Terkait Laura yang sudah lepas jilbab itu Saya nggak tahu, nanti itu pada saatnya Anda tanyakan, karena itu terlalu pribadi bagi saya untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan syariat. Ya. Bang, kabar Laura mau preskon katakan jadi nggak sih? Jadi, tapi saya tidak tahu teknisnya ya. Yang jelas Laura sudah siap. Apakah dia nanti Zoom, apakah dia langsung tatap muka dengan Anda, ataukah dia membuat testimoni. Saya tidak tahu. Itu nanti biar Nikita. Karena Nikita yang minta, dan bukan Nikita, dia yang minta. Dia yang minta, saya akan speak up. Dalam minggu ini atau Mudah-mudahan dalam minggu ini. Saya berharap hari Sabtu. Sabtu ini nanti sebentar saya pulang, saya tanya Niki bagaimana kesiapannya. Yang jelas, apakah nanti mengundang teman-teman wartawan, ataukah Zoom, ataukah testimoni. Jadi testimoni mungkin ada yang menanyakan kepada Nikita, kepada Laura seperti itu. Jadi dia dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Harapan saya teman-teman besok mohon coba memonitor di Polres Metro Jakarta Selatan. Kan ada pemanggilan di mana dipanggil terus ditunda, untuk besok mereka mau hadir. Silakan Anda tanya prosesnya seperti apa. Bang, kuasa hukum Fadil sempat mewanti-wanti bahwa kan udah Laura untuk tidak merubah keterangannya gitu Bang, karena paksaan itu. Mungkin dari pihak Abang memastikan bahwa tidak ada paksaan. Gimana Anda Bang? lihat foto happy-happy, ketawa-ketawa sama laki-laki. Kira-kira kalau happy begitu dipaksa nggak? Nggak kan? Jangan bingung. Begini ya, logika itu ada kalanya sangat perlu, bukan ada, perlu sekali logika itu. Kalau tidak ada sesuatu nggak perlu panik, nggak perlu wanti-wanti orang, nggak boleh suruh apa saja. Ngapain saya pusing kalau emang nggak terjadi sesuatu. Kalau terjadi sesuatu ya panik lah, bingung sendiri. Nah, bagaimana sekarang kalau itu anak? Kan saya bilang, anak ibu itu nggak akan mungkin bisa putus. Itu hubungan darah. Jadi jangan Anda mencoba untuk menggap, membuat pembatas terhadap ibu. Nah, kalau anak sama ibu sekarang baik-baik kan, yang kocar-kacir kan orang lain sekarang. Yang panas siapa? Ini untung di sini dingin. Yang banyak yang panas dengan Laura udah baik-baikan sama mamanya. Ya. Ada oknum yang mengatakan bahwa kasus Laura ini berkaitan dengan yang kemarin pemerasan untuk mengalihkan isu. Wah, ada lah. Menurut Abang, Jauh banget kasusnya di bulan September kok lapornya. ya. Yang itu nggak ada kalau Anda tanya yang begituan. Di saat seseorang minta tolong, dia sendiri yang menginginkan, dia sendiri yang menyerahkan. Ya terus pemerasan itu harus ada unsur paksaan, ancaman dan sebagainya. Saya kan nggak perlu ngasih kuliah di sini lagi. Sudah cukup lah kita ngasih kuliah. Jadi tidak benar kalau itu bahwa untuk menutupi kasus tersebut ya Bang. Logikanya laporan September ini kejadian di bulan Desember. Itu kan laporan Laura udah cukup lama, dari September seingat saya. September apa Oktober ya. Udah lama. Jadi nggak ada lah, urusannya beda jauh. Unsurnya itu harus ada. Di dalam laporan polisi itu harus dipahami unsur pidananya. Paksaan, ancaman itu harus ada yang dipaksa, diancam seperti apa, dibunuh kayak diapain gitu loh ya. Tapi kalau tiba-tiba ada orang-orang yang patut diduga melakukan sesuatu yang tidak benar, berlindung dari sesuatu, terus dia bilang bahwa oh saya kalau tidak memberikan sesuatu ini itu kamu saya laporkan melakukan pemerasan. Apanya yang mau diperas? Tiba-tiba dia sendiri yang mau kok. Saya kan yang baca semua BAP. tapi pas pada saat si asisten itu ngomong siapa namanya si dokter itu bilang bahwa ngasih 2 miliar kalau nggak speak up, emang apa sih yang mau di speak upin gitu Nggak Bang? tahu saya speak up apa. Speak up itu apa sih? Bicara. Oh ya udah kan mereka udah bicara semua, udah bisa bicara kok mereka. Maksudnya isinya apa buku Nggak tahu saya. Kalau isi-isi saya nggak paham. Yang jelas mereka diperiksa, nggak ada ancaman-ancaman itu. Berarti artinya los gitu aja ngasih sukarela. Dia ngapain juga kalau memang ngapain mau diancam-ancam, wong dia sendiri yang ngatur kok. Ada, jadi itu mereka juga minta waktu 1 tahun.
kalau nanti 1 tahun ini habis tolong beritahu kita ya biar kita bayar lagi 1 tahun. Lah terus apa kalau seperti itu? 1 tahun Itu itu endorse ini namanya. endorse. Dia minta tolong kepada Niki Ah. supaya mereview. Ini terpaksa saya jelasin kepada Anda biar Anda semuanya tidak salah dalam mengomentari, melihat sesuatu. Dia ingin direview yang baik-baik dalam waktu 1 tahun. Komunikasinya dengan Mail, apabila Mail kalau sudah setahun sebelum waktunya beritahu kita lagi supaya kita bayar lagi. Nah terus gimana seperti itu? Berarti ada kerjasama antara tulisannya segala macamnya bang? Kerjasama itu yang jelas kesepakatan itu ada dan dibuktikan dari percakapan di WA. Belum dituangkan secara notaris, tapi perjanjian itu bisa lisan, bisa tertulis. WA itu adalah bukti elektronik yang bisa dibuktikan. Ada percakapan di antara mereka minta tolong supaya mereview yang baik-baik. Nanti kalau sudah setahun, tolong beritahu ya Mail supaya saya bayar lagi. Nah terus bagaimana dong? Masalahnya di mana? Bang, tapi awalnya kan si dokter ini ngomong bahwa awalnya Keliru. kenapa dia menghubungi Niki karena awalnya Niki disebut menjelekkan dia di media sosial. Akhirnya menghubungi. Kalau memang menjelek nggak ada, jadi dia menghubungi Mail. bukan ke Niki, nggak Iya, ada yang iya. bisa menghubungi Iya, Niki. maksudnya lewat Mail mau silaturahmi. Kalau memang benar nggak perlu panik, Hah? nggak perlu ketakutan. Sebetulnya kalau nggak ada apa-apa ngapain dia bingung nyari? Berarti Terus minta tolong supaya mereview yang baik-baik. Berarti obrolan itu seputar untuk review kerjasama. Review yang baik-baik, endorse. jadi endorsementnya. Tapi bahasa endorsement ini kan pasti ada mana perjanjiannya di dalam undang-undang. Percakapan elektronik itu adalah bukti sesuai dengan peraturan Kapolri, Nilainya SKB 5 miliar 5 miliar. untuk Endorse-nya review. dalam via review. 5 miliar khusus review Saya nggak tahu, itu kan Niki urusan katanya Mail. menerima 2M bang. Saya nggak tahu ya. Misalnya katanya Nilai-nilainya diberi nanti berapa pas orang. ketemu saya tanya nih. Berarti memang janji 5 miliar itu untuk endorse bukan soal pengancaman gitu ya Bang. Nah, apanya yang mau diancam? Wong dia yang nyari sendiri. Maksudnya kan- Logikanya ada seseorang kebingungan mencari bagaimana caranya ingin ketemu. Terus minta supaya diancam. Ancam saya dong. Nah, kan lucu jadinya. Udahlah, nggak usah aneh-aneh. Lapor itu yang jelas-jelas, nggak usah merekayasa nantinya. Berarti Abang sendiri sama Bang Mail ada pegang bukti bahwa si dokter itu memang minta untuk review ya Bang ya? Ada, percakapannya kan ada. Oke. Aman. Terima kasih Bang. Bang, jadi terang semua. Makasih banyak ya Bang.